Halo, halo semua. Halo, Miss. Niko. Dia nggak dibukain pintu ya? Siapa? Gitu. Let me in dong. Yang senyum-senyum tuh. Elizabeth. Ih, ini siapa si Civero lucu deh. Lagi mau masukin maminya Matthew dong. Ada dia. Enggak, kita bukan Bia gitu loh. Masukin ke bir. Aduh, kasihan juga tuh Luin. Dia tuh coba aja buat tuh sebulan sekali gitu bilang Ci Ellen. Iya, nanti coba aku bilang Cialon deh kalau gitu. Iya. Iya. Halo Anak, Elizabeth. apalagi udah pada ngerti kayak Matthew gitu kan tadi kan dia secara jawabnya udah lucu kan udah kayaknya udah fasih Iya banget. sih. Nanti aku bilang Cialon. Iya, emak-emaknya Iya. tuh. Ya, bikin yang itu aja dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi Iya, yang yang sudah udah bisa gitu loh. Iya sih, iya sih. Benar kelas sih. yang gede. Oke. Halo, ada Adrian, Clarence, Angelina, Ayo semua videonya Carlita, dibuka. Cleo. Adrian dedenya ikutan dong, ajakin. Adrian. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Paksa. Ini Renal siapa ya Renal? Iya, nggak bisa dipaksa. Baru nih, Renal siapa ya? Hah? Renal. Reynald. Ini Renal siapa ya? Bukan, Reynald apaan? Bukan Angelina. itu. Soundnya nggak keluar. Renal. Renal siapa nih Renal? Hai Bukan Renal. adik saya. Hah? Bukan dari saya. Iya enggak. Ini Cici tanya secara keseluruhan ini. Renal siapa ya? Hai Renal. Siapakah? Iya, Bu. Di balik layar ini. Ayo jangan malu-malu, kenalan ayo. Dibuka Siapakah? kameranya, jadi kita pada tahu ya, Cimaria. Siapakah kamu? Jadi kayak apa ya? Siapakah kamu? Kameranya dibuka, Renal. Ayo Renal kalau malu ngomong, kameranya aja dibuka. Siapa tahu kita tahu nih kamu yang mana nih. Nah, mana? Halo. Berapa? Halo, Iya, wilayah berapa? wilayah 3, Bu. Oh, wilayah Oh, wilayah 3. Oke. Tahu informasinya dari siapa? Dari Bapak. Oh, papanya tahu dari mana? Papanya siapa? Papanya Petrus, siapa? Rili. Bapak Rili. Oh, yang mana ya? Cici Maria bilang, nggak apa-apa Renal. Oke, Renal bisa tahu dari papa ya. Thank you buat papanya ya. Oke. Nah, biarpun baru 13 orang, kita langsung mulai aja boleh ya? Kita biasakan budaya on time, oke? Oke. Kan, Cilusia. Jadi Iya. teman akan telat-telat lagi kalau kita lihat budayanya on time ya. Oke. Silakan. Ayo semuanya coba videonya dibuka supaya kameranya dibuka supaya kita bisa lihat semua. Halo. Renal, Nicole, Carlita, Udah dibuka, udah dibuka. Adrian. Ya. Kelihatan. Clarence, Ih, Cleo, Angelina. beli di mana tuh kaosnya Cleo? Bagus. Nggak tahu dari mana. Oh, Mami yang beliin ya? Enggak, Popo. Oh, wow, bagus kaosnya. I suka kaos yang kayak gitu. Ayo, thank you. Dibuka videonya. Oke. Carlita, Ya. kemana tuh Carlita tuh kuesek? Carlita makan dulu ya? Angelina. Angel. Oke, yuk mulai Cilusia. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kita ketemu kembali ya. Oke, gimana semuanya? Sehat-sehat?
Sehat-sehat semua ya? Kok nggak ada suaranya? Nah, oke. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita akan nyanyi dulu ya lagu pembukaan. Nah, kemudian siapa yang mau doa pembukaan? Kok nggak ada yang nyaut ya? Kok nggak ada yang nyaut ya? Kan nggak perlu ditunjukkan. Ayo. Perlu kakak tunjuk? Halo, halo. Perlu kakak tunjuk? Kalau nggak ada nanti kakak tunjuk loh. Ada tunjuk aja supaya fair. Itu siapa yang ngomong tuh? Tunjuk aja ya. Oke. Tunjuk aja ya. Oke, kalau gitu kakak tunjuk doa pembukaannya Cleo ya. Oke, Cleo? Iya. Ya. Thank you, Oke. Cece Cleo. Oke, kalau begitu kita akan mulai. Kita nyanyi dulu ya. Oke. Boleh tepuk tangan yang mau tepuk tangan? Yesus pokok dari kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. pasti kau berbuah. Yesus pokok kita jarangnya, tinggallah di Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cinta, kau cinta kau, ku cinta kau. dia cinta kita Dia semua. cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus pokok Yesus pokok kita jarangnya, kita jarangnya. tinggallah di dalamnya. Oh, Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. pasti kau Oh, berbuah. tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, kau cinta kau, Yesus cintaku, Yesus ku cinta kita kau. Dia cinta kita semua. Yesus cinta kau, Yesus cintaku, ku cinta kau. tinggallah di Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. kau berbuah. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Cintaku, cinta Yesus kau, cintaku, dia cinta kita semua. dia cinta kita semua. Cinta kau, Yesus cintaku, di dalamnya, dia cinta kau. tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Jadi Yesus adalah pokok, kita carangnya. Tanpa pokok, carang tidak akan berbuah. Oke? Nah, itulah cinta kasih Tuhan. Dia akan selalu menjadi pokok dan kita sebagai anak-anak Allah menjadi carangnya. Oke? Menjadi alat Tuhan untuk membagikan firman-Nya. Oke? Nah, sebelum kita memulai
kita akan memulai dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cleo, silakan doa pembukaan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena sudah mengumpulkan kami semua di sini dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kami akan memulai bina iman. Bimbinglah kami, terutama juga para pembimbing, agar dapat menyampaikan materi dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Oke. Terima kasih, Cleo. Nah, ada yang tahu tema hari ini apa? Ayo, ada yang tahu tema hari ini Komuni apa? pertama bukan? Bukan. Ayo, siapa yang tahu tema hari ini apa? Oke, kalau tidak tahu, tema hari ini adalah begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita. Maka dia menjadikan kita sahabatnya. Oke? Nah, firman kali ini akan dibawakan oleh Kak Vidi. Nah, mari kita dengarkan ya. Oke, silakan Kak Vidi. Oke, terima kasih Cilusia. Halo teman-teman, apa kabar? Baik? Ya, mungkin karena ini virtual agak susah jawabnya ya. Kalau bareng-bareng nanti jadi ribut juga. Tapi Koko harap di sini semua teman-teman baik di rumah dan tidak berkekurangan apapun selama seminggu ini. Oke, hari ini seperti Cilusia katakan, temanya tentang saling mengasihi. Dan teman-teman udah siap Alkitabnya? Hari ini kita kalau misalnya sudah siap, Alkitabnya coba ditunjukin dulu Alkitabnya mana. Nah, tuh Nicole tuh bagus tuh, Alkitabnya warna pink. Siogi punya warna hitam. Yang lain, wah, Elizabeth punya. Saya mau ambil Alkitab dulu ya. Oh iya, boleh, nggak apa. Selin silakan. Wah, Aldrian klasik ya, sukanya ya. Ayo, yang lain mungkin Alkitabnya tunjukin mana. Cleo, Angelina, Clarence, nggak kelihatan nih Alkitabnya. Wah, oke, klasik juga ya. Sama ya, sama Cimaria. Iya ya, saya punya sama kayak Cimaria punya ya. Oke, hari ini coba dibuka teman-teman Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Koko ulangin, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Oke, mungkin kan nggak tahu nih teman-teman yang lain juga ada Alkitabnya atau enggak. Jadi Koko sekalian share screen ya untuk ayatnya ya. Oke, di situ udah tertulis ya, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Nah, hari ini kita simpel aja. Jadi nanti awalnya mungkin kita akan dimulai dari siapa yang mau baca duluan? Ayat paling pertama, paling penting nanti. Kira-kira siapa yang mau baca duluan? Ada yang mau volunteer nggak? Oh, wah ini ada yang mau baca duluan ya? Siapa? Itu. Was that again? Selin Koko Vidi. Oh ya, Selin ya. Selin tunjuk tangan tuh. Cool, keren banget. Selin yang ini pertama, nanti boleh dipanggil nama temennya yang ingin dipas. Lalu nanti temennya akan baca ayat berikutnya. Dan nanti akan seperti itu ya, nanti panggil nama temennya lagi. Dan gak apa-apa boleh panggil juga nama kakak-kakak pembina di sini. Oke? Jelas ya? Oke. So, let's start dengan Selin ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Victoria. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika
Kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kekuatan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, Victoria boleh yaitu... dikasih ke temannya lagi? Oke. Coba kamu mengerti. Ya, boleh siapa aja. Mungkin Elizabeth kali ya. Koko bantu pilihin ya. Halo, over to you, Elizabeth. Halo, Elizabeth. Mic-nya udah nyala? Elizabeth. Iya. Oh iya, boleh lanjutin Elizabeth. Ayat berapa? Ayat 12 tadi boleh lanjutin? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke, boleh dipilih lagi temannya? Coba pilih nama temannya satu. Clarence. Oke, Clarence. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ci Maria. Ayo Ci, gak apa-apa. Tunggu bentar. Ayat berapa tadi? Lagi Ayat jawabin 15. grup nih. Ayat 16 ya. 15, Ci. Mana 15. 15-nya? 15, Mar. 15, Mar. 15 atau 16 nih? 15. 15 yang aku tidak menyebut kamu ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Siapa ya? Wah, ini kayaknya galerinya jadi nggak kelihatan nih Cici Maria nih. Cip deh, lihat di sini, lihat di daftar deh. Siapa nih yang baru masuk barusan nih? Ini Cici mau tahu nih FX Godwin NB siapa ya? FX Godwin NB kayaknya pakai punya papinya atau siapanya. Ayo baca deh ayat 16-nya. Sekalian kenalan. Siapa tuh? Ayo FX Godwin NB. Ambil Godwin aja, Miss. Ayo dibuka. Bis sampai ayat berapa? Oh, sampai ayat 16. Bukan. Apa itu? Bentar. Ya, ayat 16 yang ada di share screen-nya juga ada. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oke, boleh panggil nama temennya satu lagi? Bentar. Karlita. Oke, Carlita. Over to you. Kenal ya? Iya. Ayat 17 ya aku. Yup. Inilah Ayo, perintah. Ya. buka mukamu dulu. Hah? Kenapa? Buka mukanya dulu dong. Mana nggak kelihatan. Belum, sebentar. Nah, Inilah perintahku kepadamu. Kasihinilah seorang akan yang lain. Oke, thank you semuanya udah dibaca. Thank you Carlita tadi yang terakhir. Jadi hari ini mengenai saling mengasihi ya. Kalau misalnya dilihat dari ayatnya sebenarnya banyak komponen-komponen yang ada dalam ayat tersebut. Walaupun ayatnya cukup pendek, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, tapi kontennya macam-macam sih, bisa dianalisa dan lain-lain. Tapi hari ini yang pengen Koko fokuskan adalah tentang hukum mengasihinya. Nah, mungkin pengen nanya nih ke, coba kita cek ya, tadi belum ngomong. Tadi ada Priscilla Amanda, itu Priscilla ya? Atau nama mamanya? Nggak tahu juga. Amanda. Oke, Amanda ya. Mungkin pertanyaan buat Amanda nih. Kira-kira Amanda, kalau sama teman-teman, sama guru, cara ngomongnya kira-kira beda atau enggak? Harus beda sih. Nah, bedanya apa, gimana tuh maksudnya? Boleh nggak dijelasin lebih lanjut? Kayak bedanya apa, atau kayak gimana rasanya? Kenapa bisa rasanya beda? Kalau saya tahu. Coba Amanda dulu deh. Amanda, kenapa bisa beda? Kalau sama temen yang kayak seumuran atau ya kayak seangkatan gitu mungkin bisa panggil apa ya gimana, kalau yang agak lebih dewasa lagi kita harus menghormati gitu. Oh, menghormati. Tapi kalau misalnya tentang apa yang pengen diomongin dan sebagaimananya gitu, itu tetap tetap beda atau sama-sama aja? Ya contoh, Amanda lagi sedih nih. Ceritanya sama teman atau sama gurunya? Atau sama orang tuanya? Teman. Sama temennya. Sama temannya ya. Nah, tadi si Nicole juga pengen ngomong nih. Tadi gimana? Nicole mau nambahin nggak? No, nothing. Enggak. Lanjutin aja nggak apa, tambahin aja. Tadi Nicole kayaknya pengen tambahin juga. Nggak usah malu, nggak usah kabur. Oke, Nicole kayaknya malu. Oke, ya Nicole, baik lagi. Nicole mau lanjutin nggak? Nggak mau. Nanti aja ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Nah iya, jadi contohnya kayak sama kakak-kakak pembina kayak gini. Tadi kan kau bilang, boleh panggil nama temennya. Tadi ada teman di sini yang manggil nama Cimaria dan kau bilang ya nggak apa-apa, Cimaria aja. Dan itu kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kita diskusi kayak gini, lagi ngobrol-ngobrol gini, itu sebenarnya kalau misalnya kita masih ada sekat antara pembina dan juga peserta itu, nanti ngomongnya juga nggak santai gitu kalau misalnya. Nah, Koko juga biasanya kalau misalnya ada, kan Koko juga kebetulan ngajar ya, kadang-kadang ngajar di universitas, ada mahasiswa-mahasiswanya, karena seumuran, rata-rata Koko nggak bilang kayak, di sini Koko jadi gurunya, kalian jadi muridnya. Tapi Koko lebih kayak, ya ayo kita bareng-bareng, kita diskusi, kita belajar bareng. Koko juga sebenarnya murid juga, mereka juga murid juga, kita belajar bareng. Dan itu ada bedanya teman-teman. Di sini sama halnya, kalau kita bicara ya, kira-kira contohnya, kalau misalnya kita lagi doa sama Tuhan Yesus, itu kita kalau misalnya lihatnya sebagai suatu sosok seperti Tuhan, atau mungkin sesuatu yang sangat jauh, itu akan rasanya beda dibanding kalau misalnya kita menganggap Tuhan seperti sahabat. Karena Tuhan Yesus sendiri menyebutkan bahwa, tadi apa ayatnya?
aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, di sini itu penting banget. Ini salah satu contoh dari kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada kita semua. Mungkin teman-teman kan di sini, kalau misalnya kau tebak ya, umur-umurnya ini udah kayak jauh banget. Kok udah rasa tua banget ya. Tapi enggak kok. Mungkin Ciluina lebih dekat umurnya. Di sini paling muda kayak Ciluna, tapi ya mungkin kau coba buat relate ya, inget-inget ya, dulu pas kau masih SMP tuh pasti ada zaman-zaman di mana COVID itu bingung, kalau misalnya lagi ada, kan di sini anak-anak galau ya, suka anak-anak galau, generasi galau katanya. Mungkin coba quick question, mungkin Aldrian seminggu galau berapa kali? Contoh yang galau maksudnya? Galaunya berapa kali seminggu, Aldrian? Oke, tunggu. Atau nggak pernah galau? Strong ya? Strong boy gak sih? Do you know what galau means? Tahu nggak arti galau? Atau galau udah nggak dipakai lagi bahasa anak-anak zaman sekarang? Mungkin. Galau gak ada yang tahu. Oke. Ini Aduh, mungkin beda Coffee generasi ya. gimana nih? Holy cow. Galau kayak sad boy gitu. Tahu gak, Aldrian, sad boy? Gak tahu? Atau bahasa? Masih nggak ngerti. Oh, masih nggak ngerti. Oke. Nicole mungkin mau bantu jelasin gak? Nggak tahu juga. Holy cow. Oke. This is example of generational gap ya. Jadi kalau misalnya udah kayak jauh banget, kayak agak susah relate-nya juga. Tapi galau itu kayak lagi bimbang, lagi sedih, kayak suka sama cewek nih tapi nggak diterima, nah itu jadi galau. Tahu nggak, Aldrian? Ngerti nggak? Kayaknya sih nggak pernah sih kayak gitu. Oh, nggak pernah? Oh, strong ya, Aldrian ya. Kok kayaknya dulu SMP berarti sering galau, berarti terlalu sering galau. Sebenarnya sih saya sedikit sih galau, tapi galau gara-gara ujian mungkin. Ujian nggak cuma gara-gara ujian gitu-gitu lah. Probably like life problems like that. Oh iya, life problems. Kayak itu bisa bikin galau kan. Nah, seminggu kira-kira ada berapa hari yang kira-kira kayak galau gitu? Oke, ini vocab baru ya guys. Mungkin I'll bring back the vocab. Sebenarnya sih galaunya langsung hilang cepet. Oh, langsung cepet hilang ya? Tapi kira-kira seminggu gitu, kira-kira 2-3 kali gitu galau kayak, oh damn, school is so difficult gitu atau gimana? Kalau saat sekolah itu sebenarnya sih ya kayak kadang-kadang, tapi sekarang sih udah jarang. Oh, kadang-kadang ya. Nah, kalau misalnya kau nanya nih, kan galau nih, katanya tadi kata si tadi Monica bilang, Amanda bilang tadi kalau misalnya galau kalau lagi sedih ceritanya sama teman. Kalau Aldrian sendiri galaunya kan sekarang kadang-kadang, tapi doa ke Tuhan Yesusnya itu kadang-kadang juga atau gimana? Sering cerita nggak sama Tuhan Yesus? Maksudnya kalau misalnya lagi iya sih. Sad gitu. Iya. Bagus dong berarti gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin Elizabeth kalau misalnya lagi sedih ceritanya sama siapa? Elizabeth bingung nanya mamanya dulu. Elizabeth, kalau lagi sedih ceritanya biasa sama siapa? Sama teman. Kameranya jatuh. Nah, coba masih ke mute Elizabeth. Itu dia. Halo? Elizabeth kalau sedih biasanya ceritanya sama siapa? Sama mami. Sama mami. Itu hebat banget ya, berarti maminya udah kayak teman ya Elizabeth ya? Ini keren banget nih kalau kayak Elizabeth nih. Mungkin kan kadang-kadang ada beberapa teman-teman nih kayak Koko dulu. Ya kalau misalnya Koko sedih ya nggak cerita sama orang tua gitu kan, agak gitu ya. Mungkin Selin mungkin bisa relate ya. Kayak kalau misalnya Selin bisa relate nggak? Nggak bisa ya? Atau ini cuma gue doang? Halo Selin? Iya Pak. Anak-anak zaman sekarang, ini pertanyaan lagi ke anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang kalau misalnya sedih masih ngerasa nggak enakan cerita sama mama papa nggak?
Oh, cerita-cerita aja. Tergantung kalau soal game sama teman. Kalau misalkan ada soal kayak keluarga gitu sama papa. Oh, oke, that's really cool actually. Jadi kalau misalnya sama halnya kalau misalnya kayak ke Tuhan Yesus tuh dulu kalau kau sendiri ya, kalau kau sendiri lihat Tuhan Yesus tuh lebih kayak teman. Kayak contoh, koko doanya aja kayak yo, what's up Jesus gitu. Jadi kayak kan mungkin itu orang-orang nganggapnya aneh, cuman menurut kau itu bukti kayak kau udah nganggap Tuhan Yesus itu lebih ke teman dibanding kayak seorang yang jauh banget. Kayak kita lihat presiden. Nah, kita lihat presiden kan kita nggak mungkin yo Pak Jokowi, kan agak susah ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak lebih ke kalau lihat Tuhan Yesus kok kayak yo Jesus, kayak misalnya hari ini aku lagi galau nih, kayak something like that lah. Jadi itu contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti yang tadi dibilang, mungkin yang pengen kau ingetin di sini lagi, whatever happens, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sudah menyebut kita sebagai sahabat, bukan lagi seperti kita itu hamba atau mungkin kita itu bukan siapa-siapanya. Dan dari situ kita diajarkan untuk saling mengasihi karena Tuhan Yesus sendiri sudah membuktikan dan Tuhan Yesus sudah mencontohkan mengasihi itu seperti apa. Right? Oke. Mungkin kalau misalnya Koko mau nanya lagi, ini nanya terus ya Kokonya ya. Mungkin ke Edward. Halo Edward, you there? Edwardnya missing in action kayaknya. Okay, maybe let's go to Godwin. Godwin, is your name Godwin? Namanya Godwin tapi. Panggil aja Owen. Owen, oke. Owen, mungkin dalam 1 minggu ini, Owen udah apa contoh saling mengasihi yang Owen udah lakukan minggu ini? Misalnya contohnya apa? Mau tahu contoh saling mengasihi ya? Iya. Contohnya kemarin, simpelnya ya. Kemarin Koko ketemu bapak-bapak di jalan lagi kolek lagi kumpulin sampah. Nah, di situ Koko ajak bapak-bapak itu kasih uang untuk buka puasa, untuk makan. Itu contoh saling mengasihi juga. Gitu. Atau mungkin ke adik gitu kasih hadiah, itu simpel juga, saling mengasihi juga. Kalau Owen sendiri 1 minggu ini kira-kira udah ngelakuin apa buat saling mengasihi? Kalau bantu orang tua cuci piring. Itu juga keren banget. Jadi Owen bantu cuci piring ya? Ya. Menyapu. Nah, Owen sendiri ngelakuin itu kenapa? Biar pekerjaan orang tua menjadi ringan. Jadi jawaban anak-anak ini hebat-hebat ya? Atau ini template kayak supaya kerjaan orang tua menjadi ringan? Atau mungkin emang Owen anaknya baik sih, kelihatan banget kalau misalnya Owen anaknya baik. Kalau misalnya dulu kan mungkin ada anak-anak yang ngerasa mama suruh cuci piring lagi, atau mama suruh nyapu lagi, atau papa suruh ngambilin apa lagi gitu kan. Itu tapi kayak Owen anaknya baik. Nice Owen, keep up the good job. Jovita gimana? Selin Jovita, mungkin what's an example of saling mengasihi yang sudah dilakukan seminggu ini? Membantu mama membuat kue. Kue, keren banget. Kue apa tuh? Velvet, bolu, cupcake. I see. Red velvet keren banget. Dan Selin sendiri pas bantuin mama bikin kue rasanya apa? Ya capek kali Pak. Sedikit. Capek. Oke. Anjay, keren. Capek kali Pak ya. Oke. Nice. Tapi nggak ada rasa senengnya, capek tapi seneng, atau kayak capek tapi kesel gitu? Capek tapi senang. Capek tapi senang ya.
Senangnya kenapa? Ya bisa bantuin mama. I see. Bisa bantuin mama jadi rasanya senang ya. Nah, sebenarnya gitu juga sih. Kalau misalnya saling mengasihi itu, kadang-kadang kan kita ngelakuin hal yang kelihatannya baik. Kelihatannya orang-orang kira itu contoh dari mengasihi. Tapi ada ulterior motif, ada alasan tersendiri kenapa kita bantuinnya. Mungkin karena kita pengen timbal balik, kita pengen dikasih apa sama, mungkin kita kayak, oh aku pengen bantuin guru supaya gurunya kasih kita nilai yang bagus. Itu bisa aja ya. Mungkin ada beberapa orang yang melakukan itu juga, atau pengen bantuin mama supaya dikasih uang jajannya lebih. Nah, itu bukan contoh saling mengasihi, karena kasih yang utama mungkin udah pernah dibahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kasih yang paling utama itu kasih yang unconditional. Unconditional artinya tidak ada syaratnya, di mana kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi saudara-saudara kita tanpa ada ulterior motif, tanpa ada alasan tersembunyi kita pengen dikasih sesuatu balik. Oke? Jadi pesan Koko buat minggu ini, teman-teman coba bisa nggak teman-teman sampai kita bertemu kembali, nanti kita coba teman-teman sadar untuk melakukan hal-hal kasih kepada orang-orang terdekat kita. Jadi coba dipikirkan tiap malam, nanti bisa direview. Hari ini pas lagi doa malam mungkin ya, hari ini udah melakukan hal kasih apa, dan evaluasi apakah hal kasih itu benar-benar hal kasih atau hal kasih yang kita pengen sesuatu kembali. Oke, teman-teman? Ya, itu ya kira-kira sedikit tentang Injil hari ini. Thank you very much for listening and thank you very much for participating in the discussion. Terima kasih udah ngikut dalam diskusi hari ini. Dan kembali lagi ke Cilusi. Oke, terima kasih Kak Fidi atas firman-Nya hari ini. Nah, teman-teman, tadi ada PR ya dari Kak Fidi ya. Oke, jadi pertemuan berikutnya kakak harap ada satu orang yang akan men-sharingkan apa yang dilakukan untuk menerapkan Injil hari ini. Oke? Nah, berikutnya Kak Yogi akan memberikan informasi pengetahuan kita tentang iman Katolik, karena iman Katolik kita yang seperti kita bahas yang lalu itu tidak hanya melulu kepada firman Tuhan. Oke. Nah, kita mengenal Santo dan Santa. Nah, kenapa kita punya Santo dan Santa? Bagaimana Santo dan Santa itu ditunjuk? Nah, itu akan diberikan oleh Kak Yogi. Silakan Kak Yogi. Makasih Cilusi. Bentar ya. Share screen dulu. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, oke. Nah, hari ini Kiki mau membahas tentang proses bagaimana seseorang menjadi santo atau santa. Nah, mungkin teman-teman ada yang suka mengikuti doanya ya, doa perantaran kepada santa ini atau kepada santo ini, mengikuti orang tuanya, papa mamanya kalau lagi doa jadi ikut doa. Nah, kita tuh pengen tahu. Nah, Kiki hari ini mau membahas hal itu. Sebenarnya menjadi santo atau santa itu gampang nggak sih? Kok doanya kadang ada yang panjang, ada yang sampai 2 lembar, kadang ada yang sampai 3 lembar. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya dulu. Nah, sejarahnya itu, jadi ini dimulai dari sebelum tahun 1234. Jadi sebelum tahun itu, gereja tuh tidak memiliki prosedur resmi. Jadi nanti prosedurnya akan Cici jelaskan. Nah, biasanya para martir dan mereka yang dianggap kudus dimaklumkan atau dinyatakan sebagai santo atau santa oleh gereja pada saat mereka wafat. Jadi langsung dijadikan santo atau santa.
Nah, tapi ternyata pada tahun 1200-an itu ada satu kejadian. Sejarah mencatat ada satu kejadian, jadi ini terjadi di gereja, salah satu gereja lokal di negara Swedia. Jadi gereja itu menyatakan seorang biarawan sebagai santo. Dan mereka awalnya tidak menyatakan meninggalnya proses santo biarawan tersebut seperti apa. Nah, banyak umatnya yang bertanya-tanya. Nah, jadilah lalu mereka mengungkapkan, oh ternyata biarawan ini meninggalnya karena ada bertengkar karena pada saat mabuk. Nah, lalu hal ini dipermasalahkan oleh para umatnya. Itu kan bukan sesuatu yang dianggap heboh dan sesuatu yang dianggap secara suci oleh gereja. Kenapa dijadikan santo atau santa? Tetapi karena sebelum tahun 1234 gereja nggak ada prosedur resmi, jadi menurut mereka sah-sah saja. Nah, lalu tahun 1234 dimulai dari Paus Gregorius ke-9, dia mulai menetapkan prosedur resmi dengan cara menyelidiki kehidupannya dulu, calon santo atau santa, dan kemungkinan adanya mukjizat yang terjadi. Lalu tahun 1588, Paus Sixtus ke-5 mempercayakan kepada kongregasi ritus. Nah, ini kelak namanya berubah menjadi kongregasi untuk masalah santo atau santa. Lalu tahun 1634, mulai dari Paus Urbanus ke-8 hingga saat ini, itu udah ada banyak paus yang merevisi dan memperbaharui ketentuan dan prosedur kanonisasi. Kanonisasi itu adalah tahap seseorang menjadi santo atau santa. Nah, dan prosedur inilah yang saat ini dipakai oleh Gereja Katolik. Nanti akan Cici bahas. Nah, sekarang kita mau tahu para orang kudus, santo atau santa itu apa sih artinya? Mereka itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya meneladani Kristus sampai ke titik yang heroik. Misalnya menyembuhkan atau melakukan hal mukjizat lainnya. Nah, lalu ada lagi satu lagi yang kita sebut para martir. Orang yang mencontoh Kristus sampai kepada menyerahkan hidup mereka demi iman kepada Kristus. Yang pernah ikut dia mungkin tahu ada kisah-kisah tentang para santo, para martir. Masih ingat nggak? Siapa yang karena mempertahankan kekristenannya lalu dirajam dengan batu. Nah, itu ada. Jadi itulah yang terjadi pada saat zaman dulu. Jadi karena mempertahankan kekristenannya, jadi mereka rela mati demi Kristus. Nah, gelar santo atau santa dan martir diperoleh karena hubungan mereka ini dengan Kristus yang telah menerima kepenuhan misteri Paskah Kristus, yaitu sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya di surga. Dengan kata lain, kalau kalian mau menjadi santo atau santa dan martir, kalian harus rela menerima hidup seperti Kristus, menjalani hidup seperti Kristus, rela menderita seperti Kristus. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses kanonisasi. Proses kanonisasi itu adalah proses untuk menetapkan seseorang menjadi santo atau santa. Di dalam Gereja Katolik, proses ini memakan waktu yang panjang dan memerlukan bukti yang kuat. Jadi begitu orang tersebut meninggal, lalu setahun kemudian karena ada mukjizat, lalu dijadikan santo atau santa. Enggak. Jadi memerlukan bukti yang kuat berupa mukjizat-mukjizat yang harus ada. Bahkan setelah orang tersebut meninggal. Jadi nggak hanya sebentar aja, baru 1 tahun meninggal ada mukjizat, tapi ternyata setelah setahun kemudian nggak ada mukjizat, jadi itu nggak bisa dianggap sebagai santo atau santa. Untuk membuktikan bahwa Allah berkenan kepada perantaraan doa orang tersebut. Jadi dalam hal ini, santo atau santa itu adalah sahabat Allah. Jadi bukan sebagai pengganti Allah. Jadi jangan salah ya. Jadi santo atau santa ini adalah sahabat Allah. Yang menentukan seseorang menjadi kudus, apalagi membuat seseorang menjadi santo atau santa, bukan dari uskup atau bapak paus. Seperti tadi yang udah
jelasin di atas, itu ada satu kongregasi khusus. Nah, tugas Bapak Paus hanya menyatakan seseorang menjadi santo atau santa setelah melalui proses penyelidikan yang panjang. Prosesnya melibatkan banyak orang, harus dibuktikan dengan mukjizat tadi yang seperti Cici bilang. Minimalnya harus 2. Jadi entah mukjizat menyembuhkan orang, mukjizat apa, minimal harus ada 2 mukjizat. Dan mukjizatnya ini harus diperiksa secara objektif oleh dokter yang ahli. Jadi nggak hanya dokter yang abal-abal, dokter yang dipanggil, oh ini mukjizat, enggak. Proses kanonisasi tidaklah mudah. Seperti tadi dibilang memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi dalam proses itulah terlihat apakah sungguh Tuhan berkenan menyatakan seseorang tersebut menjadi orang kudusnya melalui mukjizat-mukjizat yang disyaratkan setelah orang itu meninggal dunia, bahkan bertahun-tahun sesudahnya, yaitu melalui permohonan doa syafaat orang kudus tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke proses menjadi santo atau santa. Caranya gimana? Yang pertama, orang tersebut menjadi hamba Allah atau servant of God. Jadi, mulai dari tingkat keuskupan, tapi bukan uskup yang menentukan ya. Nah, jadi mulai di tingkat keuskupan. Misalnya, pengikutnya orang tersebut, dia udah sering berdoa dan ternyata terjadi mukjizat. Nah, pada saat itu, dia menyampaikan kepada keuskupan, ingin membuat orang tersebut menjadi santa atau santa. Nah, di tingkat keuskupan membuka kesempatan penyelidikan calon orang kudus ini dalam hal kebajikannya sebagai tanggapan dari permohonan kaum beriman. Umumnya dilakukan setelah 5 tahun orang tersebut meninggal dunia. Tapi untuk kasus tertentu, Paus dapat mempercepat proses ini. Misalnya, Ibu Teresa dan Paus Yohanes Paulus II. Nah, setelah informasi lengkap, informasinya udah terkumpul, nah Bapak Uskup ini akan presentasi kepada Roman Curia. Roman Curia itu kayak semacam Royal Court di Vatikan. Jadi dia presentasi, orang ini akan dijadikan santo, informasinya begini-begini. Nah, lalu akan ditunjuk seorang postulator, umumnya dari kongregasi, jika ia dari kalangan religius, untuk menyelidiki informasi selanjutnya tentang kehidupan sang hamba Allah. Setelah selesai penyelidikan tentang kehidupannya, kita masuk ke tahap kedua. Tidak ada takayul, declaration non-cultus. Tidak ada tahayul. Misalnya, kita tahu kan ya zaman sekarang orang lebih mudah membuat sesuatu menjadi seperti oh, ini mukjizat, padahal itu belum tentu mukjizat dan dianggap menyembah sesuatu yang tidak jelas. Nah, jadi pada suatu saat dapat diizinkan untuk memeriksa jenazah hamba Allah. Jadi jenazahnya tersebut harus diperiksa dan pernyataan bahwa tidak adanya tahyul atau penghormatan yang salah pada sang hamba Allah ini. Dengan cara apa? Diambil reliki. Reliki darinya diambil. Reliki ini dalam bahasa Latin adalah reliquiae. Artinya sesuatu yang ditinggalkan. Reliquie adalah bagian tubuh orang suci ataupun benda-benda milik mereka yang diyakini dapat memberikan kekuatan dan perlindungan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu meliputi peninggalan fisik orang suci. Jadi misalnya tengkorak dan tulang belulang. Contohnya di Nevers, Prancis ada jasad Santa Bernadette yang masih utuh. Nah, lalu dibongkarlah makamnya, lalu diambil sedikit dari tengkorak dan tulang belulangnya untuk dijadikan reliki. Lalu tingkatan kedua meliputi benda-benda yang pernah dipakai orang suci tersebut, seperti misalnya rosario, buku, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Lalu tingkatan ketiga meliputi benda-benda yang pernah bersentuhan dengan reliki tingkat pertama dan kedua. Contoh, jika Anda membawa kain yang diusapkan ke jubah peninggalan orang suci, jadi kalau teman-teman mungkin punya kayak kain atau apapun benda yang
tidak sengaja diusapkan ke jubah peninggalan orang suci, nah barang tersebut akan menjadi relikwi tingkat ketiga. Setelah tahap ini selesai, kita masuk tahap ketiga. Yang patut dihormati atau heroik dalam kebajikan. Nah, venerable atau heroic in virtue. Jadi, di sini dilihat orang tersebut patut dihormati atau enggak. Caranya gimana? Dengan mengumpulkan informasi. Dari informasi terkumpul, lalu Bapak Paus mengumumkan teladan dari orang tersebut. Misalnya, sehubungan dengan kebajikan ilahi, iman, pengharapan, dan kasih. Lalu kita juga tahu Ibu Teresa dijadikan santa karena pengabdiannya kepada orang miskin. Lalu karena ada beberapa yang dia lakukan juga, yang beliau lakukan. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Dan juga kebajikan pokok, yaitu kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, dan pengendalian diri hingga tingkat heroik. Misalnya mukjizat menyembuhkan orang sakit yang hampir sekarat, tiba-tiba langsung sembuh, kanker. Nah, seperti itu. Lalu, setelah hal itu terjadi, setelah melewati tahap itu, lalu mencetak kartu doa. Kartu doa itu akan dibagikan kepada umat. Lalu umat memohon doa perantaran. Nah, jadi doa yang mama papa kalian baca, yang kalian doakan melalui perantara santo atau santa tersebut, itu melalui berbagai tahap ini. Dan dimohon agar mukjizat dapat diperoleh dari perantaran doa. Kenapa? Karena itu adalah tanda persetujuan Tuhan untuk menyatakan pelayan Tuhan tersebut sebagai orang kudus. Jadi kalau Tuhan tidak menyetujui orang tersebut orang kudus, mukjizat tidak akan terjadi. Nah, lalu kita masuk ke tahap berikutnya. Yang terberkati atau blessed. Nah, di sini kita ada masuk ke tahap yang namanya beatifikasi. Jadi mungkin teman-teman suka mendengar santo atau santa. Sebelum jadi santo atau santa, ada namanya beata. Beata ini namanya. Nah, beata ini adalah pernyataan, sebentar ya, tertutup. Nah, beata ini adalah pernyataan dari gereja yang menyatakan bahwa kita dapat percaya bahwa sang hamba Allah tersebut berada di surga. Artinya, orang tersebut sudah meninggal. Jadi tahap ini tergantung apakah orang tersebut martir atau bukan. Nah, kalau martir tadi udah dijelaskan kan ya, kalau martir itu nggak perlu mukjizat, tapi udah diketahui dari kehidupannya, meneladani Kristus, bahkan rela mati demi Kristus, rela mati di rajam batu, rela mati dipancung, rela mati dihukum, yang terjadi pada zaman dahulu seperti itu. Nah, kalau non-martir seperti santo atau santa, ini diperlukan sebuah mukjizat melalui doa yang ditunjukkan dengan perantaraan sang venerable. Dan Tuhan menjawab doa syafaatnya dengan memberikan mukjizat. Jadi, harus ada mukjizat kalau bukan martir. Mukjizat yang termudah, nah ini yang gampang. Yang dengan melibatkan, pertama melibatkan pasien yang sakit. Lalu kedua, tidak diketahui bagaimana cara penyembuhannya. Mungkin kita sering mendengar, teman-teman mungkin juga dengar, entah saudaranya atau om, tantenya mungkin yang lagi sakit parah, kanker, tiba-tiba entah gimana, tahu-tahu besoknya sembuh total. Dibawa ke dokter, dicek semuanya langsung balik ke normal. Nah, itulah yang tidak diketahui bagaimana cara penyembuhannya. Lalu yang ketiga, doa ditujukan agar sang venerable mendoakan kesembuhan pasien. Jadi ada doanya. Jadi siapa tahu om dan tante atau siapapun yang sakit tadi ternyata selama seminggu atau sekian waktu tertentu melakukan doa. Jadi dia doa
melalui perantaraan santo atau santa ini gitu. Nah, ternyata pasien tersebut disembuhkan. Kesembuhannya spontan, instan pada saat itu, menyeluruh dan bertahan tidak berubah. Jadi misalnya hari ini sembuh, ternyata seminggu kemudian kambuh lagi malah lebih parah. Itu bukan mukjizat, ya. Lalu dokter tidak dapat memberikan penjelasan normal. Inilah yang disebut sebagai mukjizat. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, setelah beatifikasi masuk ke tahap santo atau santa atau saint. Nah, untuk tahap ini diperlukan lagi satu mukjizat. Jadi tadi pada waktu proses beatifikasi ada satu mukjizat, lalu pengikutnya semuanya memberikan informasi kalau ternyata banyak mukjizat yang terjadi di mana-mana. Tetapi itu belum cukup. Untuk menjadi santo diperlukan lagi satu mukjizat. Jadi minimal harus ada 2 mukjizat. Nah, setelah itu masuk ke tahap kanonisasi. Adanya pernyataan dari gereja bahwa sang santo atau santa tersebut telah berada di surga dan memandang Allah. Jadi orang tersebut harus sudah meninggal. Mengapa meninggal? Karena tadi kan disebut di atas harus sudah 5 tahun setelah orang tersebut meninggal. Itu adalah prosedurnya. Nah, setelah melewati tahap kanonisasi, pesta nama santo atau santa tersebut ditentukan dan boleh dirayakan. Dan jadilah doa-doa yang teman-teman ikuti bersama papa dan mama, dan mungkin akan kalau teman-teman di rumahnya mungkin ada kalender liturgis. Nah, kalian bisa melihat misalnya hari ini pesta pelindung santa ini. Lalu besok ada lagi ditulis pesta pelindung santo ini. Nah, kalian bisa melihat di kalender liturgis itu. Nah, itulah. Nah, ya. Jadi begitu. Jadi itulah proses santa atau santo yang sudah Cici jelaskan. Baik, sekarang Cici akan kembalikan kepada Cilusia. Cilusia. Oke. Makasih, Ci. Terima kasih, Ci Yogi. Nah, jadi teman-teman sudah tahu prosesnya? Bagaimana seseorang bisa ditetapkan menjadi santo atau santa atau martir. Nah, sekarang Cici mau tanya, siapa yang tahu bedanya santo, santa, dan martir? Ayo, tadi yang udah dijelaskan sama Ci Yogi. Siapa yang bisa jawab? Halo, ada yang mau jawab? Halo, halo. Kalau nggak ada yang bisa jawab, Cici jadiin PR ya. Nah. Kenapa Ocha kok geleng-geleng? Ayo, apa bedanya santo dan santa dengan martir? Kalau martir itu mempertahankan Kristus. Kalau santo dan santa bisa membuat mukjizat-mukjizat. Nah, jadi mungkin kakak sedikit ralat. Jadi gini, kalau martir itu mengorbankan jiwanya. Jadi dia mati karena mempertahankan Kristus. Gitu. Jadi biasanya meninggalnya karena dibunuh. Dibunuh karena apa? Karena dia mempertahankan Kristus. Nah, tadi Kak Yogi sudah kasih contohnya ya. Nah, ada satu santo yang dirajam. Oke? Nah, itu bedanya santo dengan martir. Oke? Nah, satu lagi. Ada satu anak muda yang baru beberapa bulan akhir tahun lalu itu ditetapkan menjadi beato, anak milenial.
Jadi baru berumur belasan tahun. Nah, jadi orang suci yang anak muda banget pakai sneaker. Nah, jadi kalau kalian kan penggemar anak-anak muda sekarang kan pakainya sneaker, gitu ya. Nah, ada yang tahu namanya siapa? Beato siapa? Beato kalau akutis. Oke, siapa tadi yang jawab ya? Ocha. Ocha, oke. Nah, betul. Jadi Beato Carlo Acutis ya. Nah, itu masih muda banget, tapi sudah bisa menjadi orang kudus ya. Nah, tadi yang Kak Yogi juga sudah singgung. Jadi tahapannya Beato dulu, nanti baru menjadi santo atau santa ya. Oke. Nah, sekarang gilirannya Kak Luvina. Mau seneng-seneng kita? Oke, tadi yang nyimak pasti bisa. Silakan Kak Luvina. Halo teman-teman semua, ngantuk gak? Kayak kok diem banget ya? Ada ngantuk atau gimana nih? Atau lapar ya? Udah mau makan siang ya? Oke, sebelum itu kita main games dulu ya, biar asik dikit, oke? Bentar ya, Cici mau share screen. Ini nanti modelannya kayak quiz gitu. Cici bikin quiz buat. Oh, saya pernah pakai ini banyak Iya. kali. Tahu caranya, ada power up gitu juga. Iya, kalian bisa lihat kan ya? Bisa lihat nggak? Ciogi bisa lihat? Bisa. Oke, sip. Nah, terus nih, kalian join quiznya ya. Kalian buka website ini, terus nanti kalian masukin kodenya yang 022963 ini, oke? Cici tungguin kalian masuk dulu. Yes, bisa di-send link. Bisa. Jadi, Oke, bentar ya. Oke, biasanya benar. guru saya kayak gitu, jadi gampang. Oke, benar. Bentar ya. Kenapa nggak share via link aja, Win? Oke, benar juga. Bentar ya. Oke, wait ya. Oke, udah. Nanti kalian tulis nama kalian ya. Biar Cici tahu siapa yang menang. Siapa yang paling cepat. Terus nanti ini gamenya, kuisnya kayak cepet-cepetan gitu, oke. Jadi kalau misalnya yang tadi Binaiman ya nyimak Ci Yogi, Ci Lucy, atau Koko Vidi ngomong apa, pasti kalian bisa jawab. Kalian bisa masuk nggak ya, BTW? Kak, Iya, bisa masuk nggak? nggak bisa malah. Oh, Ini oke. kan Ini malah udah masuk. Nah, ada Carlita, ada Aldrian. linknya itu kan saya udah pencet, malah keluarnya itu malah ada kuis bir 0905. Oh, ini klik link yang kok baru share. Oh, Nah, oke, ya. iya. Makasih ya Yang Koko baru Vidi share udah ya. bantuin.
Nah, tuh ada Koko Vidi baru masuk. Ayo yang lain. Yang mau hadiah. Ayo ikutan kuisnya. Hari ini pesertanya ada berapa ya? Edward kenapa masuk lagi Edward ya? Edward mana nih? 4, 5. Ini Edward. Edward pakai Francisco R atau Edward ya? Edward. Hai. Edward belum masuk. Enggak, barusan ada yang mau masuk lagi atas nama dia. Baru Ya, mungkin tadi dia out. Ini yang Francisco R ini siapa? Francisco Ada bukan lagi, Ocha ada ya? lagi yang belum masuk. Bukannya Ocha ya? Bukan, aku lagi nanya ini masuk ke Zoom, bukan masuk ke ini. Masuk ke Zoom. Dia punya 2 account ya? Edwardnya ada nggak sih? Ada yang belum masuk nggak? Coba kita lihat. 1, 2, 3. Priscilla, Angelina Amanda udah. belum, udah. Angelina udah masuk. Clarence, Cleo, Nicole udah. Carlita udah, Adrian. Ricardo. Angelina. Cayetano Ricardo udah masuk Kayat belum masuk tuh Kayat. Ayo Kayat. Ayo masuk masuk. main games. Awin? Udah masuk. Awin. Saya udah masuk kuis Ci. Oh ya, bentar ya. Kayat pakai nama siapa Kayat? Belum lihat nama. Cayetano Ricardo. Mana? Nggak ada deh. Iya, kok nggak ada ya? Nggak ada sayang, coba lihat. Pakai itu link yang Tadi Koko Vidi. Saya tadi nggak pakai link sih, saya langsung ke Google ya Ci. Oh, coba kamu buka linknya. Pakai link aja. Pakai link yang tadi Iya. Koko Vidi baru kirim aja. Koko Vidi Iya, kirim. Sebentar. Aldrian udah masuk, oke. Nico. Elizabeth. Beth. Nico Mana? Victoria, oke, Join. udah. Join Beth. Nah, oke. Yeay. Owin udah masuk belum? Owin belum. Owin? Ayo Owin masuk yuk. Owin bisa nggak? Klik aja Win yang di itu, yang di chat. Owin buka chatnya. Ada link yang di-share sama Koko Vidi yang terakhir. Klik aja. Nah, oke. Udah lengkap, Ci. Nah, pintar. Nah, oke udah. Nah, udah siap ya. Siapin tuh tangannya. Harus cepet-cepetan nih soalnya, oke? Ci mulai ya. 1, 2, 3. Nanti ada 12 pertanyaan. Ayo, wih, siapa nih Angelina? Ayo. Ayo. Gak apa ya yang salah, masih banyak kok pertanyaannya. Jadi kayak sama. Yang kayak bisa ngajarin kayak. Ayo pertanyaannya. Taruh 2 pertanyaan bonus ya di dalam. Wih, Aldrian, wih selim sekarang. Ada dikejar sama Nico. Yang ketiga ada Aldrian. Sekarang ada Cleo nomor 2, selim lagi nomor 1. Wih. Aduh. Aku banget kalian. Wih, nomor 1. Terus ada Victoria Nicole. Dan sama Angelina bawahnya. Ayo. Wih, masih nomor 1.
Gak usah terlalu buru-buru ya, soalnya itu nanti harus mikir juga. Cleo sekarang nomor 1, poinnya paling banyak. Yang kedua ada Angelina. Gak ada Selin. Selin naik jadi nomor 1. Oh, dilanjut lagi sama Cleo nomor 1. Satu-satu keren nih mukanya, lihat tuh. Iya, semangat Clarence sama Priscilla Amanda. Satu nomor lagi. Koko Vidi juga, ayo semangat Koko Vidi. Vidi gak boleh ikutan. Makanya Koko Vidi terakhir dulu tuh gak menang-menang. Koko Vidi gak dengerin berarti pasti Naiman ya. Ayo. Yo Amanda, pertanyaan terakhir. Awin sama Koko Vidi. Awin, ayo Awin. Awin bisa nggak ya? Awin baru caranya. Coba. Awin udah ada nilai. Kita temuin Awin ya. Ayo Awin. Pasti bisa Win. Ayo Win. Ayo Awin, dengerin kan. Gak apa-apa, jawab aja yang Awin inget. Gak apa-apa. Yang lain kita temuin Awin dulu ya, bentar ya. Udahan belum ya? Ini udah nggak sih? Iya tuh. Yang FX Godwin tuh udah kan ya? Jadi Sabet nih juga kerjain lagi kuisnya. Oke, berarti udah ya. Berarti juara satunya ada ini Cici. Dicatat ya, tolong namanya. Ada Cleo. Congrats Cleo. Juara satu. Terus yang kedua ada beda dikit tuh. Iya, beda dikit banget tuh. Cuma beda kurang dari 100 poinan. Ini udah catat namanya belum? Udah catat nih. Oke. Itu aja ya rekanan tadi. Oke, aku stop ya bentar. Udah dicatat semua ya? Cici udah catat belum? Apakah tadi ada yang catat? Udah gua screenshot tadi. Oke, thank you. Screenshot ya. Nah,
Oke, teman-teman semua. Tadi pertanyaannya susah-susah gak sih? Susah ya? Cici Nggak, bikinnya cuma susah. pertanyaannya ada jawaban yang mirip. Oh ya, masa? Oh, Cici tuh Bulan bikin Mei gitu. adalah bulan apa? Ya Ah, Rosario. lumayan Tapi loh yang ada dua-duanya itu Cici mirip. sengaja biar kalian kejebak dikit. Yoi. Di-review kali, Ci, pertanyaan, Ci. Kenapa? Oke, Cici bahas satu-satu Kan ya kita untuk juga nggak lihat jawabannya ya. pertanyaannya yang guru-guru yang lain. Oke, bentar Cici share screen lagi ya. Oke, kita pertanyaannya. Yuk. Oke, tema Injil bin Naiman minggu ini adalah Kasih Tuhan. kasih Tuhan. Bener, pinter. Oke, Cici nggak bisa jawab di sini ya. Oke, nggak apa. Tapi benar ya, kasih Tuhan. Yang tadi Koko video udah bawain ya. Nah, terus bacaan Injil minggu ini diambil dari kitab mana? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Yohanes. Pinter. Berarti pada dengerin pas kelas. Terus yang ketiga, perintah Bapa kepada kita, kasihilah seorang dirimu saja. True or false? False. Wih, mantap. Yang keempat, yang bukan proses penyelidikan untuk menjadi santo atau santa adalah, nah ini. Harus rajin berdoa pada Tuhan. Widih, wah mantap, bagus. Tapi ini banyak yang salah ya. Banyak yang salah, maksudnya? Di atas tuh. Itu masnya saya yang mirip. Oh iya, ini ada 8 yang salah jawabnya. Susah ya? Ini bahannya tadi Ciyogi bawain nih. Agak susah sih. Cici juga kayak nggak bisa jawab kalau Ciyogi belum jelasin. Iya gitu deh. Oke, next. Hubungan kita dengan Yesus seperti hubungan. Nah ini, kalian pada nonton kartun-kartun ini nggak nih? Patrick dan SpongeBob. Kayak siapa? Tadi Koko Vini udah jelasin berkali-kali. Iya bener, kayak SpongeBob. Bukan kayak Elsa dan Anna, oke? Kita tuh... Sama Jerry itu musuh. Iya, nah itu benar. Pintar. Kalau Elsa sama Anna apa? Saudara. Adek ya, saudara. Kalau ini Finding Nemo, kalian ada yang nonton Anak Finding dan Nemo nggak? orang tua. Nah, anak dan orang tua. Nah, kita sama Tuhan Yesus tuh kayak SpongeBob sama Patrick ya. Kita kayak sahabatnya Tuhan Yesus, oke? Kita tuh bukan hamba ya Tuhan Yesus, tapi kita sahabat. Makanya Tuhan Yesus mengasihi kita semua, oke? Terus lanjut. Santo atau santa adalah sahabat Allah. Benar atau salah? Benar. Pinter. Terus kasih yang paling utama adalah yang mana? Ayo. Kasih yang tidak ada syaratnya. Wih. Kasih yang tidak ada syaratnya. Jago. Terus proses buat jadi santo atau santa disebut? Nah ini mirip-mirip nih. Kanonisasi. Oke, mantap. Kanonisasi ya, bukan santonisasi, oke? Salah ya. Walaupun namanya buat jadi santo atau santa, tapi nama prosesnya itu kanonisasi. Nah ini, Cici ada taruh 2 pertanyaan jebakan. Bunda Maria. Nah, bulan Mei adalah, hebat, yang jawab benar ada 9 orang. Ada nggak tahu siapa. Pokoknya ada 9 orang. Oke, jadi bulan Mei adalah bulan Maria ya. Kalau bulan Rosario, ada yang tahu nggak bulan apa? Bulan Rosario. Oktober. Wih, siapa tuh yang jawab tadi? Oke. Ya, tapi benar. Bulan Oktober itu bulan Rosario. Kalau sekarang kan Mei, jadi kita bulan Maria. Oke. Nah, kalau ini tangan siapa ya? Bunda Maria. Ada yang kejebak nggak? Tadi siapa yang jawab? Ya, kirain Yesus. Kan biasanya Yesus dipakainya kayak mirip gitu. Ya, pasangannya Tuhan Yesus ya? Ya, maksudnya yang bajunya sama yang hatinya gitu. Iya, bajunya mirip. Nah, ini kan mau lihat nggak foto aslinya? Foto aslinya tuh kayak gini. Nah, ini dia. Gimana ya? Oke, foto aslinya tuh yang ini. Ini nih. Ya, kayak gini fotonya. Terus Cici crop nih tangannya yang di sini. Gitu. Oke, lanjut. Mana tadi linknya? Oh no, bentar ya. Oke, ini. Sorry. Oke, terus lanjut. Contoh kasih Tuhan ialah
membersihkan kamar tanpa dimarahi mama. Pinter. Nah, siapa yang suka bersihin kamar tanpa dimarahin mamanya? Ayo ngaku, atau pada harus tunggu dimarahin dulu ya baru bersihin kamar ya? Aduh. Aduh, Cici sebenarnya dulu juga kayak gitu. Aduh, jadi contoh ya. Oke, kalian harus bantuin mama ya. Jangan kasihan kan papa sama mama udah kerja, bersih-bersih rumah. Kita juga harus seenggaknya bantuin mereka lah bersihin kamar kita sendiri. Biar mereka nggak capek ya. Mereka nggak butuh omelin kita dulu, baru kita harus gerak ya. Kita harus inisiatif, oke? Anak Bina Iman Remaja harus inisiatif. Oke, mantap. Nah, oke, terakhir PR buat minggu depan adalah lakukan kasih Tuhan kepada nah, sesama. mantap, bagus. Yang jawab benar ada 12 orang, berarti pada dengerin. Berarti apa? Minggu depan, bukan minggu depan. Buat 2 minggu lagi, oke? Kita bakal, kakak-kakak pembinanya bakal tes kalian ya. Kan kalian udah tahu nih PR-nya apa, oke? Oke deh, sekian dari Cici. Tadi Koko video udah screenshot kan ya? Oke, mantap. Terima kasih. Sekarang aku balikin ke... Oh, oke. Ya, balikin ke Cimade. Cilusi. Oh, oke, Cilusi. Iya. Oke. Terima kasih, Ciluwina. Wah, kuisnya seru nggak ya? Susah nggak? Kuisnya seru nggak? Jangan tipuin kita lah. Kayak gitu adil. Aduh, maaf ya. Gitu ya. Oke. Susah nggak tadi Ciluwina tanya? Pada kesusahan nggak? Susah. Susah? Aduh, maaf Biasa ya. saja. Maaf ya, Ciluwina terlalu menjebak kalian. Oke. Tapi seru ya tadi ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, siapa yang mau doa penutup? Oh, Cici masih lupa satu. 2 minggu yang lalu, Ci Maria minta kita untuk sharing apa? Ayo. Ayo, Kak Maria, Ci Maria minta kita sharing apa? Kok nggak ada yang jawab ya? Sharing Halo. keadaan bukan? Hah? Iya, Niko? Enggak. Loh, kok enggak? Sharing apa, yuk? Tanggal 25 April kita ketemu, sharingnya apa? Dor. 1. Halo. Halo. Coba deh, 2 minggu yang lalu temanya apa? Ayo. Ada yang ingat kah? 2 minggu yang lalu temanya apa? Halo. Halo. Ini pada nggak jawab karena takut ditunjuk untuk sharing atau memang lupa? Ayo. Halo. Ayo, Selin. Yang vokal-vokal nih. Ayo. Loh, Nicole, kok namanya jadi saya nggak tahu, jadi lupa. Jadi lupa. Tapi perlu diacungin jempol loh. Dia jujur mengakui bahwa dia lupa. Nanti namanya jadi lupa ya. Kita panggil Nicole lupa ya. Aduh, kreatif banget sih. Nah, oke, kalau pada lupa, gini, kakak mau tanya deh, siapa
yang mau membagikan kisahnya dengan sahabatnya? Tema hari ini aja. Nah, siapa yang mau membagikan dengan sahabatnya? Pasti kalian dengan sahabatnya kan pernah nggak mulus-mulus sekali kan? Pernah, aku marahan sama si itu. Terus bagaimana kalian menjadi baik lagi? Nah, coba ada yang mau sharing nggak? Halo? Halo? Kok jadi diam semua? Coba Ayo siapa yang mau sharing? Coba Carlita mau sharing nggak? Kayet, Edward, Angelina. Angelina mana Angelina? Iya, Ci. Iya, ayo sharing dong. Sharing. Ayo. Coba kakak mau tanya deh. Aldrian punya sahabat nggak, Aldrian? Ada. Nah, coba Aldrian. Sahabatnya 1, 2, 3? Lebih dari itu. Wah, bagus. Bisa sih lebih dari 10. Oh, bagus. Banyak berteman jauh lebih bagus ya daripada punya banyak musuh. Bener nggak? Nah. Musuhnya sih ada juga sih. Oh, punya musuh juga. Oke. Nah, tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kita harus mengasihi musuh kita loh. Gimana? Iya sih, tapi rasanya ya gitu lah. Cobalah berdamai dengan musuhmu. Ya kan? Kita coba lihat sisi baiknya. Berat ya? Tapi malah tambah parah. Oh gitu ya. Oke. Memang berat buat mengasihi musuh kita. Kalau Tuhan Yesus kan bilang, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Siapa yang mau? Benar nggak? Iya. Oke. Nah, Benar. Adrian punya banyak sahabat. Oke? Iya. Coba ceritakan persahabatan kamu, misalkan, oh, saya punya sahabat si A, saya berteman dengan dia dari saya TK atau dari SD atau bagaimana? Boleh ceritain, Adrian? Ada satu sih yang sejak sejak TK, ini namanya Daniel, teman saya yang sejak TK. Kita kayaknya bertemannya kayak selama 8 tahun. Saya ketemu Danielnya di kayak Angela Merici yang di pasar Jakarta tuh. Pasar. Habis itu kita bertemannya cuma ngomong aja, itu udah berteman, udah gitu aja. Pernah berantem nggak? Tidak akan terjadi, tapi sih pernah sih. Nah, gimana caranya jadi berantem terus saling memaafkan? Saya sih nggak inget sih. Oh, nggak inget. Tapi tetap baikan ya? Iya. Nah, gitu. Itulah namanya sahabat. Pasti nggak pernah mulus, nggak pernah berantem, nggak pernah semua tindakannya bisa kita terima. Pasti ada sesuatu yang ini tidak srek dengan saya gitu. Yang kita nggak suka gitu. Iya, betul. Tetapi bagaimana kita bisa menerima orang lain? Karena kita itu tidak sempurna. Betul nggak? Kita pasti punya kesalahan. Tetapi bagaimana kita bisa menerima orang lain dan orang lain bisa menerima kita. Oke? Itu baru jadi sahabat yang baik. Saling memaafkan, saling mengampuni. Bu, tapi kenapa ada yang sedikit yang menerima saya?
pasti ada yang terima kan, walaupun sedikit pasti ada yang terima. Oke? Nah, tetapi coba kita meningkatkan kembali. Kita cari tahu, kenapa ya dia nggak suka sama saya? Kemudian kita perbaiki. Oh, ternyata karena saya bawel. Kalau saya ketemu, saya yang ngomong terus, saya nggak pernah mau dengarkan teman saya. Nah, bisa jadi terus temannya sebel. Kalau ketemu aku, dia yang ngomong terus, curhatnya dia terus, nggak pernah dengar curhat saya. Jadi kita mulai belajar dengerin teman juga. Nah, coba cari tahu apa penyebabnya. Oke, kita perbaiki, pasti bisa dapat banyak teman. Oke, sekarang sudah jam 12. Nah, saatnya kita ngapain? Ayo. Kalau jam 12 saatnya kita ngapain? Berdoa, penutup terus pulang. Enggak, ada satu. Ayo. Doa malaikat Tuhan. Ya. Nah, untuk masa Paskah, doanya apa? Ratu surga. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang kita akan doa dulu Ratu Surga ya. Cici share dulu. Siapa yang pimpin doa? Oke, kakak sudah share. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Nanti doanya, pemimpinnya akan sebut yang di depan, kemudian kita sama-sama sebut yang di belakang ya, yang Cici masukin agak ke dalam. Oke? Siapa yang mau pimpin? Kalau nggak ada, Cici yang pimpin. Nah, nanti pada saat marilah kita berdoa. Sorry, Cici agak salah tuh ketiknya. Jadi marialah. Marilah kita berdoa, itu kita doakan bersama-sama ya. Oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini seneng nggak? Kok nggak ada suaranya lagi ya? Hari ini gembira nggak? Wah. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita, Kak Maria, Ci Maria ada pengumuman, Ci? Ini teman-teman, Cici mau nanya, Selin, waktu itu Selin punya teman baik yang maminya jualan pastel, itu siapa namanya, Selin? Saya nggak tahu temannya punya bisnis, nggak terlalu tahu sih namanya. Yang waktu pertama kali Selin ikut komuni pertama, terus kan ketemu sama Miss Maria, terus Miss Maria ajak Selin untuk lomba berduaan terus Selin nama dia, aduh, Miss lupa deh namanya. Nicole. Nicole. Nicole tuh kemana ya? Selin bisa ajakin Nicole nggak? Tunggu, kapan? Aku nggak ada jualan. Bukan Nicole ini, bukan Nicole yang saat ini. Kalau Nicole kenal sama Cimare juga baru lewat Zoom waktu itu kan. Tapi waktu itu pernah nggak Cimare ngajar di kelas Nicole? Pernah ya sekali ya? Pernah ya.
Beda Lupa, Nicole. tapi kenalnya itu pas pertama kali kayak hubungin Ujian. papanya aku gitu kan, yang buat ujian yang di tesnya itu kan hubungin papanya aku, jadi saya juga ambil nomor teleponnya gitu loh supaya lebih gampang. Iya, berarti Nicole itu yang sahabatnya Selin. Selin itu komuni pertamanya sebelum kamu Victoria. Cici Maria jadi manggilnya Victorin dah. Nah, jadi ajakin Nicole ya, Selin ya. Bilangin mami, tolong ingetin maminya, oke? Tunggu, Ya. Nicole yang mana sih? Beda sayang, bukan Nicole kamu. Nicole temennya Selin. Temennya Selin. Oh, oke. Jadi Selin itu sebelumnya, itu komuni pertama, kelas yang sebelumnya kamu. Dia sudah lulus, terus dia tetap Cici Maria ajak dia ikut Bina Ima Remaja dan sampai hari ini, tapi sahabatnya Selin itu menghilang gitu loh. Hanya Selin yang tetap setia gitu loh ikut Bina Ima Remaja. Selin bisa nggak ajakin Nicole? Iya, tapi aku nggak tahu mami saya punya chatnya nggak. Iya, kamu tanya mami ya. Mami Selin kan temenan sama maminya Nicole tuh, ya kan? Cici Maria sih suka beli pastelnya, cuman kadang kan kalau ngomongin itu antara mami tuh lebih gimana gitu loh. Bilangin mami tolong ajakin Nicole dong gitu. Oke? Jadi gini, Cici Maria mau minta tolong pada hari ini, karena kan temanya itu kan apakah aku sudah mengasihi, ya kan? Seperti kasih Tuhan ya, yaitu tidak bersyarat. Tidak bersyarat itu artinya kita sebagai Bina Ima Remaja adalah seorang misioner, ya. Tadi kan ada pendalaman iman Katolik itu adalah menjadi seorang santo santa atau seorang martir. Itu enggak ada bedanya. Jadi kalau saat ini, kalau jadi misioner kan as like santo santa or martir gitu, berarti harus dibunuh dong. Harus apa dong, mempertahankan iman kepada Kristus? No, nggak harus ya. Jadi menjadi seorang misioner nggak harus saat ini kita tuh nggak perlu menunggu kita mati dulu lalu kita menjadi seperti Yohanes Paulus kedua, kita menunggu menjadi beato, lalu kita perlu tahunan ya, terus perlu ada mukjizat pada saat berdoa kepada gambar dia atau bla bla bla, tetapi kita lakukan dalam hal yang paling kecil banget. Setuju nggak? Mau nggak semuanya? Mau ya? Nah, contoh ya, Carlita ini, coba deh teman-teman tepuk tangan deh buat Carlita. Carlita ini ada bawa Angel loh. Angel itu sahabat Carlita. Jadi Angel ini diingetin sama Carlita dari awal ya. Carlita buka dong videonya Angel. Nah, ini sahabat nih, mereka pandemik tetap kontekan. Jadi Angel itu bisa ikut itu gara-gara Carlita. Dia ngejar-ngejar Angel ikut gitu loh. Dia cari domba, itu namanya cari domba. Cari domba itu kita harus menjadi seperti Yesus, gembala yang baik. Itu pertemuan sebelumnya, ya. Dapat ya? Hari ini kita diajarkan kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi aku, tanpa syarat, unconditional gitu ya kan. Jadi jangan I love you mami karena you kasih I kuota 1 juta sebulan ya. Jadi I bisa main games, I bisa nonton ini, I bisa itu. Because of something ya. No, bukan kayak gitu. Aku mencintai engkau mami, thank you sudah mengeluarkan aku ke dunia ini dalam keadaan sehat, cantik, ya kan? Bisa sekolah, ketemu teman-teman. Itu loh yang diajarkan Yesus hari ini adalah mengasihi. Bahkan yang tadi disuruh sharing, Aldrian, gimana dengan musuh kita, ya kan? Bagaimana dengan orang yang menyebalkan buat aku? Tapi musuhnya saya itu dulu itu kayak gitu, suka kayak ke semua itu gitu loh, kayak suka kayak rusak-rusakin barangnya itu dengan sengaja gitu loh, makanya saya takut. Nah, caranya siapa tuh? Siapa yang begitu, Nicole? Ada lah. Yang begitu siapa, Nicole? Oh, temennya Nicole begitu? Enggak, dulu ada. Dulu aja, tapi sekarang udah nggak ada.
Ini si Maria nge-freeze ya? Ya, boleh dilanjut aja. Iya Cil. kayaknya. Oh, Oke. kayaknya Kayaknya Ci Maria nge-freeze Dulu deh. ada teman seperti itu. Oh, Oh. oke ya. Anak Bina Iman. Aku nge-freeze. Udah nggak ya? Udah Nah, nggak? Udah. contoh ya, Cici Maria lihat screen ya, lihat yang layar ya. Mulai dari Ciluwina punya tugas harus mencari Bina Iman anak yang seperti Elizabeth yang udah naik ke Bina Iman Remaja. Satu orang aja. Harus anak itu 2 minggu lagi harus hadir. Setuju ya semuanya ya? Ya, Kofidi kan pernah ngajar di Bina Iman anak juga. Cici Maria kasih tugas satu juga. Cari informasi melalui Ko Albert. Ko Albert tahu tuh. Di AV Singer banyak ya. Minimal satu anak yang sudah naik ke Bina Iman Remaja harus benar-benar dipastikan anak itu hadir pada tanggal 23 Mei. Ya, semua punya tugas satu-satu semua dapat tugas ya. Cilusia juga ya, boleh ngajak bukan anak Stella Maris aja, misalkan punya teman, punya anak yang memang kenalnya dari tadi Stella Maris atau udah pindah ke Cengkareng atau gimana, itu I don't care. Pokoknya harus ada satu domba juga yang dibawa ya. Sampai anak itu hadir di acara Bina Iman Remaja ini. Ciyogi juga demikian. Wilayah 4 gede banget. Tanya ya di lingkungannya ya, cari satu anak aja ya, nggak usah 2, 1. Owin lucu apa sih pakai stiker-stiker gitu? Nanti ajarin ya, kita pada pakai stiker semua nanti ya foto-fotonya ya. Owin punya tugas, ajak temennya 1 orang ya, seumuran Owin ya, itu harus ikut dan minggu depan harus memperkenalkan itu temennya Owin. Aldrian juga ya. Yang paling dekat adalah dedenya Aldrian. Bujuk dia ya supaya dia mau ikut ya, tapi beda handphone ya Aldrian ya. Kalau nggak bisa juga Aldrian ajak teman sekolah Aldrian atau siapapun yang Katolik. Oke? Mau tinggalnya di Kelapa Gading di mana, it's okay, it's fine, oke? Nah, jadi Selin juga. Selin punya tugas. Cici Maria kasih tugas, udah ada 1 nama, Nicole. Mau lebih, puji Tuhan. Oke? Ya. Carlita, Angel. Tadi tunggu. Tadi apa tugas saya? Kenapa, Ci? Angel kan udah nih, ya kan? Iya. Carlita punya tugas cari 1 orang lagi di luar Angel. Oke? Ya? Iya, Ci. Saya apa Elizabeth tugasnya? juga ya. Elizabeth kan waktu Bina Iman anak kan ada yang seumuran Elizabeth. Elizabeth kan baru naik nih ke BIR, ya. Ajak temennya ya, Elizabeth ya. Oke, Nicole atau Vitorin ajak temennya juga. Terutama komuni pertama. Pasti kan Nicole kan kenal kan? 1 aja. Owin udah harus bawa 1, terus Ocha juga harus bawa. Clarence ya, ajak temennya juga yang asak siapapun terserah. Cleo boleh, nggak usah malu. Kalau usia sudah SMA kelas 2 masih bisa masuk BIR. Nanti Cici Maria akan bikin grup pisah room ya, pisah room untuk yang seumuran Cleo pada saat nanti ada sharing ya. Kalau anaknya sudah segede Cleo sama Aldrian kan udah ada nih, tapi kan ini kan masalahnya cewek sama cowok ya. Nanti Cici Maria usahakan dulu 1 room itu nggak apa-apa dicampur cewek sama cowok. Nanti sharingnya yang lebih umum ya. Kita coba step by step ya, gitu ya. Nah jadi setelah itu Kayut juga. Kayut ajak yang namanya Clayton atau siapa namanya itu? Glenn. Kayut buka kameranya Kayut. Oke? Kayut, are you there? Oke ya. Ajak William ya. Itu kan mereka cuma beda setahun, cuma pada tengil-tengil nggak mau ikut tuh ya. Nah, jadi nanti kalau mereka kumpul, baru Cici Maria buka room yang berbeda. Nanti yang cowok-cowok dipegang sama Ko Albert atau Ko Vidi. Nanti yang cewek-cewek bisa dipegang oleh Ci Maria atau Ciyogi dulu. Nanti the next baru nanti Ciluwina mencoba, Cilusia mencoba. Oke? Ya, kalau ada 2 orang aja yang sudah seumuran kalian, nanti Ci Maria akan bikin room. Ya, kalau kayak gini kan baru cuman Aldrian sama Cleo yang seumuran, ya kan? Yang lebih dewasanya maksudnya ya. Nah, jadi semua dapat tugas 1 domba minggu depan membawa dari 18 orang bisa jadi 36. Amin. Jadi kita kayak bawa teman dari mana gitu loh, misalnya kayak temannya kita gitulah. Miss Maria, temanku itu teman sekolah. Terserah. Kalau teman sekolah itu
Kayaknya Cimaria nge-freeze lagi deh. Win? Iya. Win? Teman sekolah kenapa, Win? Kristen semua. Oh, Kristen semua. Oke. Teman satu lingkungan? Win di IPK ya? Penabur. Oh, penabur. Teman satu lingkungan? Oke, dulu Cici Nggak ada yang kenal. Oh, nggak ada yang kenal. Oke. Kalau nggak ada yang kenal, Awin bisa minta tolong papi mami kan ada di lingkungan tuh. Minta nomor handphonenya papi mami dong. Awin boleh nggak? Kayaknya nomornya dong Cici Maria mau catat sekarang boleh nggak? Mintain dong. Bentar. Awin. Ya bentar. Oke. Oke. Tulis di chat ya. Oke, ya. Jadi teman-teman semua ya, Amanda. Halo. Amanda buka dong kameranya. Amanda ada di situ nggak ya? Belum mandi? Udah. Ya udah, buka dong mukanya cakepnya mana. Nah, tuh kan cakep kan? Aduh. Amanda punya tugas satu ya. Ajak siapapun ya, terserah ya. Oke? Minggu depan, 2 minggu ke depan lagi, itu tanggal 23 Mei kita ketemu. Amanda bawa teman satu ya. Oke? Janji ya? Nah, kita semua akan menjadi 36 orang. Amin? Gitu ya. Itu belum ditambah-tambah lagi yang nggak hadir hari ini tuh, yang sering hadir tuh Cici, Koko, Dede tuh bertiga nggak hadir hari ini. Ntar nambah lagi. Hampir 40 orang. Oke? Jadi gunakan medsos ini, gunakan pandemik ini menjadi sebuah berkat, bukan sebuah malapetaka atau kesusahan ya. Tetapi jadikanlah yang menurut manusia duniawi itu kelihatan menjadi sebuah kesusahan, malapetaka, kesulitan, tetapi kita sebagai misioner, kita harus melihat segala sesuatu dalam sisi yang baik. Oke, thank you Owin. Sisi yang baik, bukan sisi yang buruk, ya. Karena Allah kita itu Maha Rahim, Allah kita itu Maha Pengasih, bahkan Dia ngajarin kepada kita mengasihi musuh kita. Amin. Ya, itu dari Cimaria. Thank you buat semuanya yang sudah hadir ya, misioner-misioner hari ini. Kalian luar biasa. Kayaknya ada absensi nanti Cici Maria akan pilih siapa yang benar-benar dari awal sampai akhir itu setia, selalu hadir. Dan thank you buat Kayet. Kayet kalau nggak bisa hadir selalu dia ngomong sama Cici Maria. Dia WA Cici Maria. Cici, aku nggak bisa hadir hari ini karena bla bla bla. Oke? Jadi nanti akan ada reward dari Tuhan untuk kalian semua yang setia dari awal ya sampai akhir, hadir selalu, tidak pernah bolong. Itu ada kok, Cici Maria tahu. Ya. Dan ada yang cuma menggebu-gebu di awal tapi sekarang nggak hadir lagi, ya. Gitu. Oke? Jadi cukup sekian dari Cici, luar biasa banget hari ini. Ada yang mau diomongin lagi dari kalian yang masih galau kata Kofidi? Kalau nggak ada, kita akan tutup dengan lagu penutup dan doa. Ayo, ada yang galau? Kayet galau atau enggak? Enggak, Ci. Enggak. Enggak? Kayet tadi telat masuk karena dia beli kuota dulu. Ya, oke. Semangat. 2 minggu lagi bisa lebih cepat dalam segala games atau apa ya. Semua kenapa dibikin games itu bukan sesuatu challenging untuk kita bertarung dengan sesama teman, enggak, tetapi kita supaya benar-benar apakah aku benar-benar mendengarkan dan mendalami iman Katolik aku dengan pengajaran-pengajaran hari ini, ya. Kalau kita nggak bisa jawab, berarti artinya kita bukan bodoh, tetapi kita tidak mendengarkan dengan baik. Dan kita buat apa kita duduk, kita melihat, tetapi kita tidak mengambil semua yang diberitakan oleh Tuhan melalui kakak-kakak kita. Oke? Setuju semuanya? Jadi kita hadir, sudah buang waktu, buang tenaga, buang kuota. Kita harus mendapatkan sesuatu dari Tuhan melalui kakak-kakak kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk mendampingi dan membimbing kita. Amin. Doain kita semua ya. Setuju? Setuju.
Ingatnya tuh ada Ciluwina, Koko Vidi, ada Koko Albert ya. Tapi Koko Albert hari ini mohon maaf belum bisa dia karena ada kayak ujian buat kuliah dulu gitu ya. Dia absen dulu untuk beberapa minggu ke depan. Terus ada Cici Maria, ada Cilusia, ada Ciyogi. Tolong didoain ya. Setiap malam ya. Didoain ya. Oke, ingat ya. Tugasnya cuma satu, bawa domba satu-satu semua. Oh iya. Cici Maria udah tadi ngomongin ngasih tugas yang lain, tapi Cici Maria nggak ngasih tugas sama diri sendiri. Oke? Minta maaf. Cici Maria akan bawa satu. Oke? Ya? Adil ya, semuanya ya. Cici Maria akan bawa satu. Ya, adil. 20. Enggak. Jangan. 20 mati. Oke? Ya dah. Cukup sekian dari Cici Maria. Cici Maria akan kembalikan kepada Cilusia. Kita akan tutup dengan doa dan lagu penutup. Nanti teman-teman boleh live sendiri. Selin, mau nanya dong. Itu rambut pandemik ya? Apa? Rambutnya rambut pandemik. Maksudnya apa sih? Maksudnya Cici Maria juga rambutnya panjang banget. Ini rambut pandemik nih, nggak pernah potong-potong. Iya. Oh, pernah potong. Tapi kok panjang banget ya? Terakhir kayaknya rambutnya masih segini. Bener ya? Iya kan? Terakhir rambutnya pendek kan? Iya. Ya, kalau Nicole tuh baru potong rambut tuh dia juga kemarin agak-agak panjang sedikit. Oke. Benar, Miss. Benar. Kita foto bersama dulu ya sebelum doa ya. Nanti habis doa dan lagu penutup langsung bubar jalan. Yuk kita foto dulu, semua buka kameranya. Nggak boleh nggak ada yang buka. Nggak boleh nggak ada yang nggak buka. Nah. Aku nggak bisa itu, Miss. Buka kameranya nggak bisa karena start video. Siapa? Ini Alwin. Iya. Angel bawa teman satu. Dengar kan Angel? Iya, Okay? Ci. Iya, thank you sayang. Yuk kita foto semua. Amanda buka kameranya kayak Cleo, Clarence. Ocha, come on. Yuk. Kita buka semuanya dalam waktu 2 menit. Jangan ditutup. Kita senyum semua. Gigi Pepsodent. Enggak. Cici Maria pakai Sensodyne. Cleo. Cleo. Cleo kemana Cleo? Cici kemana tuh Clarence? Clarence. Cici Cleo kemana tuh? ngeles, Ci. Oh, lagi Les, ngeles. Cici. Oh, ya udah oke. Clarence Yaudah. di open. Clarence Oke. di open deh. Please. Siapa yang foto? Itu? Itu Vidi. Cleo. Oke. Koko Vidi tolong fotoin mana nggak yang terakhir? Ya boleh. Oke. 1, Cheese. 2, 3. Oke. Oke. Thank you semuanya. Thank you. Jangan Oke. live dulu, kita belum doa tutup. Ayo, doa penutup. Siapa yang mau doa penutup? Siapa doa penutup? Ayo. Kalau enggak nanti kakak cap cip cup. Cap, Tunggu, doa penutupnya apa? Doa penutup tadi kan doa buka kan Cice Cleo. Udah. Enggak, masalah Nah. apa? Ya terserah. Bapak kami Terima- ya tuh. Oh bukan, ngomong dulu dong. Terima kasih untuk firman hari ini. Sehingga ajarilah kami supaya bisa saling mengasihi satu sama lain, terutama ya bla bla bla. Terserah, pakai bahasa sendiri aja gitu. Terus ya sebentar lagi kami akan makan siang, bla 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 gitu loh ya. Dan kita akan berpisah satu sama lain. Ya udah baru tutup doa Bapa kami kah, salam Maria kah, kemuliaan kah gitu. Terima kasih buat kakak-kakak pembina atau apa gitu, mau doain kakak-kakak pembina juga boleh, terserah. Cici Maria kayak kangen dengan suara doa penutupnya Amanda. Yuk, Amanda. Sudah lama nggak pernah dengar dia doa. Amanda, kemana tuh? Ayo, jangan pura-pura nggak dengar. Amanda. Nggak pura-pura nggak denger ya. Ayo Amanda. Ada Amanda. Amanda. Ih, kita lucu ya. Kayak ini manggil-manggil. Tunggu, gimana? Miss. Amanda Ya, dia udah itu buka, siapa dia sih udah kok buka. yang
Di layar saya nggak ada. Ada, namanya Priscilla Amanda. Ayo Manda. Dia kasih gambarnya bunga. Iya, Kakak Manda, ayo cepetan. Oh, oke. Nah, itu sudah speakernya sudah menyala. Iya. Cuman dia mungkin lagi dandan gitu atau apa gitu. Enggak. Oke, Ayo mulai Manda, ya. buka Kang. Bapak yang Maha Pengasih, Oke. puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang sudah mengumpulkan kami di Bina Iman Remaja untuk membangun iman kami lebih dalam lagi Tuhan. Sebentar lagi kami ingin berpisah. Lindungilah dan berkatilah kami Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Manda. Kenapa nggak buka kamera? Ayo.